Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pendamping Satuan Pendidikan Kecamatan Pesisir Bukit, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 037 per 11 Kotokras, dan seterusnya kepada Bapak Ibu Majelis Guru SD 037 per 11 Kotokras. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di SD tercinta, yaitu SD 037 per 11 Kotokras. Salawat beriring salam tak luput pula kami ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Di sini Bu, izin Bu. Di sini kami sedikit ingin memberi penimbasan kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru SD 037 mengenai pelatihan kami selama lebih kurang dari 3 bulan, mulai bulan Juli sampai Oktober, yaitu mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Penimbasan kita hari ini yaitu yang pertama, berbagi wawasan hasil pelatihan coding dan kecerdasan artifisial fase C jenjang SD. Jadi Bapak Ibu, saya di sini sedikit ingin berbagi apa-apa yang saya dapatkan waktu pelatihan coding di SD 10, SD kita juga ada, di SD 22 Sumur Anyir juga ada. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya literasi digital di SD. Jadi Bapak Ibu, digital ini sangat penting. Sudah dimulai sejak dini, mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi, itu digital sudah dipergunakan. Selanjutnya yaitu kita memberi contoh praktik mengajar coding dan kecerdasan artifisial yang sederhana dan menyenangkan. Itu tujuan penimbasan kita hari ini, ya Bapak Ibu. Jadi di SD itu kelas 5 dan 6 itu bukan wajib ya, wajib harus sama ya Bapak Ibu. Kita menjadi pelajaran tambahan untuk coding. Untuk semester 1 ini kemungkinan besar 16 SD di Kota Sungai Penuh itu sudah melaksanakan coding di SD-nya masing-masing. Yang mendapatkan kinerja itu sudah menerapkan pelajaran coding di SD-nya. Termasuk SD kita 037 juga ikut pelatihan dikarenakan kita juga mendapat boskin, ya. Ada juga yang tidak mendapat boskin tetapi juga ikut pelatihan. Mengapa? Dikarenakan mereka lebih dari 300 siswanya. Kita lanjutkan lagi. Di sini Bapak Ibu pasti berpikir, apa itu coding? Ya, pasti berpikir banyak yang belum mengerti apa itu coding. Cuman saya rasa Bapak Ibu di SD kita juga sedikit banyaknya sudah mengerti apa itu coding.
besok seluruh kita guru kemungkinan kita berdoa saja, mudah-mudahan kita guru kelas 1 atau seluruhnya kita dapat papan digital, papan tulis digital, sangat memudahkan kita untuk mengajar. Dan kemungkinan besar lagi atau beberapa tahun kemudian anak-anak kita tidak menggunakan buku lagi, cukup menggunakan tablet seperti Pak Eko saja. Jadi tugas-tugasnya kita berada di buku itu lagi, tablet semua. Kita tidak menggunakan buku lagi. Untuk penilaian guru kita ada classroom-nya nanti itu. Untuk beberapa tahun kemudian. Seperti sekarang kita tidak menyangka akan dapat itu papan digital. Itu sangat berfungsi sekali buat kita seorang guru. Internetnya langsung di situ, nulisnya tidak pakai lagi spidol, tangan kita tidak potong lagi, ya. Nah, jadi kesimpulannya berpikir komputasional itu adalah alat bantu berpikir yang bisa kita gunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan. Kalau di rumah, jadi kita tidak lagi berpikir lagi, kita bisa menggunakan alat untuk membantu kita berpikir. Selanjutnya ini saya ada kuis. Nah, sebelum dibikin kuis, apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai yang saya paparkan hari ini? Nanti kita bikin kuis sebentar. Saya ajarkan, mungkin Pak Eko lebih pintar lagi ya, dari Bu Nika juga lebih pintar ya mengenai kuis. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara kita membuat kuis ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan mengenai apa yang telah dipaparkan? Kalau tidak ada, kita langsung nanti kita menggunakan Android kita masing-masing. Ya, ada paketnya Bapak Ibu. Ya, nanti sampai kita kan harus paketnya. Ya, kita bikin kuisis ya. Kita langsung nanti kita kuisis. Spot.